Shalom dan selamat pagi para sahabat semua. Kita jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kiranya kondisi keadaan para sahabat dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun dengan kekuatan baru, kesegaran baru, kesehatan baru, dan sukacita yang baru. Biarlah apa yang baru tersebut senantiasa ada dalam diri kami, sehingga hidup kami dimampukan oleh Tuhan terus berkarya seturut dengan kehendak dan maksud-maksud-Mu. Kami akan mendasari segala kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan berita firman-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Para sahabat, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 43 sampai ayat 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang paling hebat? Siapa yang tidak kepingin menjadi orang yang terkenal? Siapa yang tidak ingin menjadi orang terkaya, termulia, terbaik? Semua pasti menginginkannya. Itulah sebabnya mengapa dunia tak segan-segan untuk meraih segala sesuatu yang serba tersebut dengan cara kotor. Entah secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Tidak mengherankan kalau banyak orang menggunakan kekuatan ilmu hitam supaya mendapatkan yang namanya terkaya, terhebat, terkenal, termasyur, semua serba di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita nggak boleh merindukan menjadi seorang pribadi yang Tuhan Yesus tidak pernah melarang. Tetapi ajaran firman Tuhan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia ini mengejar semua yang serba dengan cara yang kotor. Bisa dengan menggunakan kekuatan gelap. Bisa dengan kekuatannya sendiri, merasa diri punya jabatan penting, lalu mencoba untuk saling sikat babat menginjak, menyingkirkan sesama demi mendapatkan yang dalam dirinya. Berapa banyak yang berlaku curang? Tidak peduli teman sendiri atau sahabat sendiri menderita karena perilakunya. Yesus baru saja melakukan pelayanan hebat
Banyak orang mendengar tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Semua orang bertepuk tangan. Yesus hebat. Yesus mulia. Elok, luar biasa. Ia mampu melakukan karya-karya terbesar. Orang gila dibuatnya waras. Orang kerasukan dibuatnya sehat. Orang yang mati dibuatnya hidup kembali. Badai yang mengamuk dibuatnya tenang kembali. Dan masih banyak karya Yesus yang hebat dan luar biasa. Banyak orang terpukau. Banyak orang takjub. Mereka terheran sama seperti seseorang yang kena sakau karena narkoba, karena ekstasi, menggeleng tanpa henti. Ya, orang yang kena ekstasi, kalau dia tidak menggeleng tanpa henti, dia akan ngantuk-ngantuk tanpa henti. Begini terus, tanpa berhenti. Namun orang banyak tersebut. Ada yang menggeleng karena heran dan takjub. Ada yang mengangguk-angguk. Tanda setuju ya dan amin. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak orang pengen dompleng kemuliaan Yesus. Banyak orang pengen terkenal. Sama seperti Yesus. Biasanya orang itu kalau pengen terkenal, dia pengen dekat-dekat dengan orang yang paling terkenal. Misalnya, contoh, seseorang pasti pengen dekat-dekat dengan artis terkenal. Ketika ketemu, pengennya dekat-dekat supaya apa? Supaya kemuliaannya itu transfer dalam dirinya. Pada masa itu banyak orang terkagum. Banyak orang mencari Yesus, pengen ketemu. Bukan karena kepengen mengenal dia, tapi oleh karena perkara-perkara besar yang sudah Yesus kerjakan. Yesus berkata kepada para murid dan orang banyak tentang anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Harusnya ini membongkar cara berpikir sekelompok orang tertentu bahwa Yesus datang bukan untuk menjadi penguasa dunia. Tapi pikiran para murid dan orang seputarnya, mereka merasa bahwa Yesus ini kelak akan menjadi raja yang bisa memulihkan kerajaan Israel yang porak-poranda. Tetapi Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia yang serba lemah. Tapi rupanya maksud Yesus tidak dimengerti oleh para murid, apalagi orang banyak. Malah mereka bertengkar. Selesai Yesus berkata begitu, malah para murid yang dekat dengan Yesus itu ribut, bertengkar. Apa yang dipertengkarkan Bapak Ibu? Mereka rebutan membahas siapa yang paling terbesar di antara mereka. Mereka saling menunjuk diri sendiri. Harusnya aku yang paling besar. Aku paling dekat sama Yesus. Lalu yang lain menjawab, bukan kamu tapi aku. Aku yang paling dekat dengan Yesus. Aku lebih banyak melayani bersama Yesus. Para murid rebutan siapa yang paling terbesar, paling mulia, paling baik di antara mereka. Yesus mengetahui isi pikiran mereka. Yesus memberikan gambaran kepada mereka untuk dimengerti oleh para murid. Dengan mengambil ilustrasi, mengambil seorang anak kecil, diletakkan di dekatnya, di pangkuannya, sambil berkata, siapa yang menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, ia menyambut Bapakku. Dan barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaknya menjadi yang terkecil di antara yang lain. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yesus mau mengajarkan beberapa hal berkaitan dengan ilustrasi yang diperagakan. Yang pertama, para murid diajak untuk melihat sosok pribadi seorang anak kecil yang polos, lugu, pikirannya tidak bercampur dengan motivasi yang buruk. Yesus justru merangkulnya. Yang nampak kecil ini ditempatkan di dekatnya. Para murid diajak
teladani ketulusan seorang anak kecil. Barang siapa ingin menjadi yang termulia, terbesar, terbaik, terhebat, harusnya memiliki sikap hati yang penuh dengan ketulusan. Lalu Yesus juga mengajarkan kepada para murid dan orang banyak. Ia berkata, barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku. Bapak Ibu, kalau anak kecil, anak itu kopen, wangi, mandi, cakep, semua orang pasti pengen mendekat karena gemes, ya toh? Kalau kita melihat anak kecil, anak balita yang wangi, rapi, lucu, imut, pengennya kita menggendong dia. Pengennya kita mencium dia toh. Tapi bagaimana jikalau anak kecil yang kita jumpai mungkin tidak pernah mandi, umbelen, baunya nggak enak. Siapa yang mau merangkul dia? Siapa yang mau memeluk dia? Siapa yang mau mendekat kepada dia? Semua orang akan menyingkir, bahkan akan mengusir. Anak-anak, pergi sana menjauh, kamu bau. Apakah anak kecil yang didekap Yesus, yang dipeluk Yesus, adalah anak yang wangi? Alkitab tidak memberi penjelasan. Tetapi Yesus berkata, barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, itu artinya anak kecil ini tidak terperhatikan. Anak kecil ini tidak terpandang. Banyak orang tidak melihat ke arah dia, mengabaikannya, tapi Yesus justru merangkulnya. Bapak Ibu, rata-rata manusia suka melayani, menyambut apa yang nampak besar kan? Ia akan memberikan penampilan terbaik karena dia tahu siapa yang disambut. Manusia yang lebih tinggi daripada dia. Manusia yang lebih terhormat daripada dia. Maka orang yang diberi tugas untuk menyambut akan berpenampilan sebaik mungkin, seramah mungkin, seluar biasa mungkin. Tetapi jikalau yang disambut adalah orang di bawah biasa, rakyat jelata yang tidak terpandang tapi terbuang, apakah kita juga menyambut mereka dalam kehangatan? Ini menjadi PR bagi setiap kita. Yesus berkata, siapa yang mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Siapa yang ingin ditinggikan, ia harus rela untuk mendapatkan tempat yang paling rendah. Sebagaimana Yesus ditinggikan Bapa di surga, karena Yesus telah merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu pengen menjadi orang terhebat, menjadi orang termulia, menjadi orang yang paling sesuai harapan kita. Mari ikuti apa yang menjadi ajaran Yesus. Dari ketulusan, kerendahan hatian, mari kita berkarya di dalam namanya, kelihatan atau tidak kelihatan, tetaplah berkarya di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau kami seringkali meninggikan diri untuk mendapatkan kehormatan. Kami seringkali mengejar apa yang nampaknya mulia dan hebat dengan cara-cara kotor dan curang. Ampuni kami Tuhan. Kami lebih mudah menyombongkan diri kami supaya kami nampak lebih hebat. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki ketulusan hati seperti seorang anak kecil. Ajar kami supaya kami rela merendahkan hati kami, melayani apa yang tidak nampak oleh sesama kami dengan penuh kerelaan hati, terus berkarya melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami rindu menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, menjadi pribadi yang mulia di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para sahabat yang dalam pergumulan, entah itu bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan perkara-perkara yang tidak nampak oleh mata kami. Kami mohon tolonglah, pimpinlah untuk bisa menemukan jalan keluar. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa bagi para sahabat yang sedang menderita sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan pulihkan,
Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, serta kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berseru dan